Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randy Saputrama di Randy's Tutorial. Jadi kali ini kita akan membuat media pembelajaran berbasis ICT, yaitu menggunakan aplikasi Macromedia Flash 8. Oke. Jadi Macromedia Flash 8 ini salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat media pembelajaran berbentuk SWF, EXE dan lain-lain ya. Nah, kemarin di tutorial kemarin itu kita sudah membuat yang namanya media pembelajaran berbasis GeoGebra, ya GGB gitu ya. Habis itu PPT berbasis PowerPoint. Dari sini kita akan berbasis Flash atau SWF dalam Klik Movie biasanya. Nah, di sini saya punya dua, yaitu adalah Macromedia Flash 8 dan juga di sini ada Adobe Professional CS5. Nah, tapi dari kedua aplikasi ini saya lebih senang atau lebih mudah dalam menggunakannya itu di Macromedia Flash 8. Kenapa? Karena laptop saya lebih enak, tidak terlalu panas, tidak terlalu kencang bunyinya ketika saya menggunakan Macromedia Flash 8. Tapi lain halnya berbeda ketika saya menggunakan Adobe Flash Professional CS5 maupun ke atasnya ini akan timbul gesekan-gesekan di laptop. Artinya bukan gesekan, artinya laptop itu akan bekerja lebih keras sehingga AC-nya akan lebih panas, dan ketika rendering itu rentan akan stop working atau berhenti aplikasinya, dan itu sangat tidak enak setelah kita membuat project yang lama tetapi pas rendering nggak bisa, alias stop working. Jadi bagi kalian yang memiliki laptop ya, kalau RAM-nya masih 4GB pasti tarik ya. Saya RAM 4GB Core i3 tapi Intel itu bising sekali ya ketika di rendering. Jadi kalau kalian punya ya spek kayak gini, baru kayak gini ya, saya sarankan untuk Macromedia Flash 8. Tapi kalau kalian punya Core i5 gitu ya, memiliki quad core, habis itu RAM-nya itu 8 atau 16 ya, itu lebih baik menggunakan Adobe Flash Professional. Kenapa? Karena kalau di Macromedia Flash 8 itu kalian hanya dilengkapi dengan fitur 2 dimensi. Jadi gimana ya, kalau 2 dimensi itu kurang puas gitu ketika kalian mengcoding ataupun membuat animasinya. Tetapi kalau di Adobe Flash Professional CS5 itu kalian sudah dilengkapi dengan fitur 3D, dan juga ketika kita pakai Macromedia Flash 8 itu manuskripnya hanya sampai manuskrip 2. Tapi kalau CS5 ya Adobe Flash itu manuskripnya itu manuskrip 3 gitu ya, gitu. Dan juga bagi kalian yang ingin membeli di Macromedia Flash 8 masih tersisa 38 lisensi lagi. Silakan Anda DM at IG saya di @Randy Saputrama Ali atau langsung kontak saya di WA gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke tutorial ya. Oke, kita tinggal klik open kepada Macromedia Flash 8. Oke, ini tampilan awal. Oke, cepat ya laptop saya. Oke, di sini adalah tampilan awal dari Macromedia Flash 8. Di sini adalah project kita sebelumnya, habis itu kita new project, dan di sini kita juga disediakan dengan template yang ada di Macromedia Flash 8. Nah, ketika kita membuat sebuah media ya, kita harus memiliki bahan-bahan awal, yaitu bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat sebuah media gitu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang PPT. Kemarin saya buat PPT atau media pembelajaran itu berbasis PowerPoint dengan judul Teorema Pitagoras. Nah, ini saya buat lagi yaitu dengan judul Statistika. Nah, jadi langkah awalnya kita harus desain ya medianya itu dalam bentuk PPT dulu, atau kalau kalian nggak mau lewat PPT bisa menggunakan Adobe, tapi lebih mudah menggunakan PPT karena kita ada template-templatenya juga di sini. Kalau mau ingin menggunakan Adobe dan lain-lain, ingin langsung kayak gini nggak apa-apa juga, bisa juga. Nah, di sini kita hanya menginginkan desain dari PPT tersebut. Jadi kita tidak perlu hyperlink, tidak perlu animasinya, kita hanya perlu desainnya. Artinya kita nggak perlu lagi ngetik di Adobe Macromedia Flash 8, karena pas kita ketik di Macromedia Flash 8 itu hasilnya tidak terlalu bagus ya. Bukan tidak terlalu bagus ya, tidak terlalu bagus karena nggak ada efek-efek 3D kayak PPT. PPT kan punya efek 3D gitu, ada efek ini, efek itu kan yang bisa kita gunakan gitu ya ketika kita membuat desain. Apalagi kalau kalian memiliki kemampuan Adobe Photoshop, jadi kalian bisa gunakan Photoshop sehingga media kalian, desain-desain kalian lebih baik dan lebih menarik. Dan juga template-template dari sini tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu bagus ya kalau mengandalkan template dari Macromedia Flash 8. Itulah kenapa saya menggunakan PPT untuk syarat awal dalam pembuatan materinya. Jadi di sini sudah saya sediakan seluruh materinya dari peta konsep dan lain-lain ya. Nah, jadi kita tinggal ekspor ke PNG. Jadi kita klik file, kita klik simpan sebagai, habis itu kita telusuri
browse ya. Habis itu kita pilih format grafik jaringan atau portable PNG. Nah, di sini kita tambahkan, klik namanya, tambahkan satu aja di sini. Nah, habis itu kita klik simpan semua slide. Kita tunggu sampai penyimpanannya selesai ya. Jadi yang masuk ke, jadi hasil dari ekspor ini ke PNG ya, akan kita masukkan lagi ke Adobe Flash. Jadi kita tidak terlalu banyak susah ketika mengedit di Adobe Flash ya. Nah kan, oke, kita tunggu dulu. Ya, oke, ini sudah selesai ya, seluruh slide sudah terekspor dengan sempurna. Kita klik ini di Spacer Liba, di desain komputer, bahan Adobe. Nah, di sini sudah ada seluruh slide-slide materi pembelajaran yang akan kita buat medianya dari sini. Nah, itu yang pertama, bahan pertama itu slide-nya itu ya, atau grafisnya bisa format JPG atau PNG, tapi lebih enak format PNG saya sarankan. Bisa ada buat di Adobe, bisa buat di Pixellab dan lain-lain ya. Yang selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah ini, background. Jadi kalian harus punya background dan harus mendesain background tersebut terlebih dahulu ya, baru kita masukkan ke sana. Nah, setelah ada background ya, kita masukkan juga. Jadi kita copy dulu ya, masukkan di sini biar jadi satu folder gitu ya. Saya pastikan di sini, saya rename aja satu-satu itu biar naik ke atas deh. Oke. Habis itu kita juga harus mempunyai yang namanya icon atau tombol gitu ya. Jadi tombol ini bisa Anda download di Google ya secara free, ada yang free, ada yang bayar, terserah kalian mau yang mana. Jadi di sini setidaknya kalian punya tombol next, tombol back, tombol on off, habis itu tombol home, habis itu tombol music kalau mau ingin tambahkan musik. Tapi kalau nggak mau tombol musik ya nggak apa-apa gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke makro media flash 8-nya. Nah, di langkah awal kita klik flash dokumen. Nah, flash dokumen. Nah, di sini dokumen awal yang akan kita buat. Nah, di sini kan bentuknya kotak nih, kotak itu kan nggak enak ya, karena akan terpotong di sini ya, nggak full screen. Jadi kita harus buat dia secara full screen. Jadi cara buatnya itu di sini ada klik yang bawah ini, set. Nah, di sini ada action, di sini ada properties. Nah, di bagian properties ini kan pixelnya 5500 kali 400, kita edit aja. Pixelnya jadi 1280 kali 720 gitu. Set. Nah, jadi dia akan melebar gitu. Nah, kalau kalian ingin besar kecilnya tinggal klik CTRL Shift ya. Habis itu mainkan mouse-nya. Nah, di sini saya jelaskan secara sekilas dulu. Di sini ada menu properties, di mana kita akan mengedit yang namanya objek ya. Habis itu di sini ada action, di mana kita akan melakukan coding terhadap sebuah tombol atau sebuah frame gitu ya. Habis itu di sini ada timeline, yaitu frame yang akan kita buat di sini ya. Habis itu di sini ada scene, di sini ada simbol ya, kayak gini ya. Di sini ada tools, dan di sini ada library, elegant, dan color. Nah, baiklah, langkah pertama untuk membuat ini adalah kita harus buat scene dulu, atau scene, lembaran-lembaran gitu ya. Seperti di film-film, scene 1, scene 2. Jadi kita harus klik window untuk membuat scene, kita klik other bundle, kita klik scene. Nah, scene-nya ini harus sesuai dengan bentuk home yang ada di PPT kita tadi ya. Nah, di sini ada rumah ya, disinilah sebagai titik acuan dari scene. Nah, oke, scene yang pertama saya mau buat loading gitu ya. Karena pas dia klik ini dia akan loading dulu, set, agak berkelas gitu ya, kita ada loadingnya gitu. Nah, diperhatikan ketika membuat scene jangan menggunakan huruf besar ya, saya usahakan huruf kecil, dan jangan juga berspasi karena ini akan mempengaruhi codingnya nanti ya. Kalau ada spasi nanti codingnya ada spasi, kan agak ribet juga ya. Habis itu kita klik tambahkan lagi. Oke, scene kedua yaitu rumah ya, ada rumah di sini, rumah. Oke. Habis itu scene ketiga ada kompetensi dasar, peta konsep dulu, peta konsep. Habis itu kita ada kompetensi dasar,
Habis itu kita juga punya apa tadi, indikator penyajian data ya. Kita buat dulu di sini indikator, jangan sampai salah ya tulisannya. Habis itu di sini kita add lagi penyajian data. Habis itu apa lagi di sini ya? Ukuran pemusatan. Habis itu ukuran penyebaran. Oh ya, ukuran penyebaran. Kita ubah lagi, ukuran penyebaran. Oke, habis itu kita masuk lagi sini, evaluasi. Kita add lagi. Nah, ada tuh daftar pustaka tentang kreator. Oke, daftar pustaka. Habis itu di sini kita add lagi, banyak ya, tentang kreator. Habis itu kita add lagi di sini apa tadi ya, petunjuk penggunaan. Habis itu kita add lagi di terakhir, ini slide terakhir itu keluar. Jadi pas keluar itu dia klik tombol keluar, akan muncul bar yang bikin apakah kamu ingin keluar. Kalau keluar ya, kalau tidak akan kembali ke home awal gitu ya. Kita di sini keluar. Nah, sudah keluar ya, selesai ya. Ini scene, seluruh scene. Nah, kita lihat di sini keluar scene ya. Kita berada di scene keluar sekarang. Nah, untuk tutorial pertama ini kayak akan buat part-part ya. Jadi di sini akan saya buat part selanjutnya. Ini baru part 1. Kita akan main di loading dulu ya. Kita main di loading. Di mana kita akan mengimport dulu yang namanya background. Oke. Di sini layar 1 kita rubah dulu dengan background. Oh ya, kan bagi yang mau beli Macromedia Flash DM IG Reni Saputra Ali. Oke, background, kita file, import to stage. Kita background yang tadi kita import. Oke. Nah, ini kebesaran ya. Ingin mengecilkannya, kita klik di properties. Nah, ini kan 3000 ya. Kita klik saja sama seperti layar belakang tadi ya, 1280 kali 720. Dia akan ngepas langsung lah. Oke, ngepas ya. Oke, pas. Oke, pas banget nih. Oke, yang selanjutnya kita buat tanda loading ya. Biasanya loading kan kayak gini, seret gitu ya, loading gitu ya. Jadi kita akan buat loading dengan cara rectangle tool. Oke, Pak. Sebelum itu kita harus klik new layer dulu ya. Nah, new layer di sini kita klik kotak gitu, kotak. Oke. Habis itu baru kita klik rectangle tool ya. Rectangle tool di kotak ini. Oke, baru muncul ya. Kalau kalian ingin edit, tinggal klik ini. Kalian edit mau naik turun sedikit. Oke, sip. Nah, ini kotaknya tadi. Habis itu kita mau buat juga satu lagi. Nah, layar, klik new layer, di sini new layer ya. Kita di sini kata loadingnya. Loading. Kita klik ini, tag tool ya, di sini kita klik di sini. Loading. Nah. Oke, kita susun di sini. Oke. Sudah ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggerakkan ini. Set. Biasanya kan sampai penuh ya. Maka kita akan yang namanya membuat ini bergerak. Jadi di tag kotak ya, kotak tadi ya di sini. Maka di frame, oh ya, bentar, di sini kita klik ini dulu, frame tool. Kita pinggirkan ya. Ini saya zoom lagi ya, biar lebih kelihatan. Nah, ini kita yang bulat ini kita taruh, yang bulat ini kita taruh ke samping. Nah, samping, pas sampingnya.
Habis itu ini kita kecilkan, kecil kayak gini ya, sekecil apa. Nah, habis itu di bagian kotak, di frame di bagian kotak ini kita klik kanan, kita create motion twin. Nah, motion twin, jadi dia akan mengikuti gerak sampai ke frame keberapa. Jadi kita akan buat sampai frame 80 dia akan bergerak. Kita klik kanan, kita klik insert keyframe, set. Nah, yang backgroundnya hilang kan. Untuk supaya backgroundnya nggak hilang, maka kita di sini kita klik insert keyframe. Ada lagi loadingnya hilang, kita buat di atas juga insert keyframe, loadingnya tetap ada. Nah, untuk di sini di frame 80 kan kita main di kotak ini. Nah, di sini tadi kita lihat ini ke sini. Oke, di frame 80 kita edit. Nah, ada di awal gitu ya. Kalau di awal tadi, di sininya harus di kiri, benar-benar di kiri ya, hati-hati. Kalau nggak di kiri dia nggak kayak gini nanti bentuknya. Nah, jadi akan bermain kayak gini, set gitu ya. Oke, buku cukup sekian dulu untuk tutorial hari ini. Kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya, di part selanjutnya, di skin-skin yang lainnya. Oke, cukup sekian. Salam tutorial, Randy's tutorial. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.